Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk seluruh siswa dan juga siswi yang menyaksikan video ini. Jadi dalam video ini saya Suci Aningsih bersama rekan saya Nur Intan Anindya Rosita akan menyampaikan terkait dengan tahapan penyusunan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, di mana seperti namanya akuntansi perusahaan jasa. Jadi pada kegiatan akuntansi ini dilaksanakan atau dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yakni menjual jasa yang mereka miliki tanpa adanya jual beli barang. Nah, di mana jasa ini contohnya misalnya ada bengkel yang mana pada bengkel ini dia menjual keahlian berupa jasa servis motor seperti itu misalnya. Kemudian ada lagi yang seperti biasanya sering kita dengar misalnya salon yang mana di sini ia menjual jasa misalnya potong rambut atau jasa kerimbat dan juga jasa-jasa lain. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan siklus akuntansi dari perusahaan jasa rental mobil, yang mana siklus ini meliputi dari tahapan awal yaitu identifikasi transaksi yang nantinya akan dicatat ke dalam jurnal umum. Untuk berikutnya dari jurnal umum kita akan posting ke dalam buku besar, dan dari buku besar kita akan mencatatnya ke dalam neraca saldo, untuk kemudian data dari neraca saldo ini bisa kita ambil untuk disesuaikan dengan data penyesuaian yang ada di akhir periode. Kemudian setelah itu kita bisa mencatatnya ke dalam worksheet atau yang biasanya kita sebut juga dengan neraca lajur atau kertas kerja, untuk kemudian kita dapat menghasilkan output dari akuntansi yang bersumber dari kertas kerja atau neraca lajur ini berupa output akuntansi yaitu laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah jurnal penutup, yang mana jurnal penutup ini dibuat pada akhir periode akuntansi, dan setelah itu pada awal periode akuntansi kita akan membuat jurnal pembalik, yang mana jurnal pembalik ini merupakan tahapan di awal periode akuntansi untuk membalik akun-akun yang ada pada periode akuntansi sebelumnya. Oke, mari kita mulai untuk pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Nah, jadi di sini untuk profil perusahaan, didirikan perusahaan jasa penyewaan mobil pada tanggal 1 Juni 2010 oleh Lutfiana. Perusahaan tersebut diberi nama dengan Rental Mobil Lutfiana. Nah, untuk tahapan yang pertama kita akan melakukan identifikasi transaksi ke dalam jurnal umum, dicatat ke dalam jurnal umum. Nah, di sini langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu menulis nama usahanya terlebih dahulu, yaitu di sini ada Rental Mobil Lutfiana. Lalu berikutnya apa sih yang akan kita buat? Nah, di sini karena kita akan membuat jurnal umum, maka kita tulis jurnal umum. Untuk berikutnya kita juga harus menulis periode. Maka kita ketik periode Juni 2010. Oke, lanjut ke dalam transaksinya. Lutfiana mendirikan sebuah perusahaan di bidang jasa penyewaan mobil. Usaha tersebut diberi nama Rental Mobil Lutfiana. Adapun transaksi yang terjadi selama 1 bulan setelah pendirian, yang pertama, Lutfiana memulai usahanya dengan menginvestasikan uang tunai ke dalam perusahaan senilai 100 juta rupiah. Dari sini berarti Lutfiana memiliki uang 100 juta rupiah. Otomatis di sini perusahaan memiliki uang kas. Uang kas dia jika bertambah akan terletak di sebelah debit. Nilainya berapa? Nilainya adalah 100
juta rupiah. Oke. Nah, lalu untuk pasangannya apa? Pasangannya yaitu berada di sisi kredit. Di sini Lutfiana memulai usahanya. Dia menyetorkan kas awal untuk usaha tersebut. Maka dia memiliki modal. Modal bertambah di sebelah kredit. Jadi di sini bisa kita ketik modal awal senilai 100 juta, letaknya di kolom kredit. Oke. Berikutnya, untuk tanggal 2 dibeli sebuah minibus. Harganya 60 juta. Otomatis di sini dia ada kendaraan. Kendaraan senilai 60 juta di sebelah debit. Dibayar tunai 30 juta, berarti dia mengeluarkan kas senilai 30 juta rupiah. Kasnya di sebelah kredit senilai 30 juta rupiah. Sisanya dibayar kemudian, berarti si Nyonya Lutfiana ini dia memiliki utang. Karena apa? Karena dia membeli kendaraan, lalu dibayar dengan kas 30 juta. Kendaraannya bernilai 60 juta, sehingga di sini utang Nyonya Lutfiana bertambah di sebelah kredit senilai 30 juta rupiah. Oke, lalu masih di tanggal 2 dibayar sewa kantor senilai 500.000. Maka di sini debitnya adalah beban sewa. Nilainya berapa? 500.000 rupiah. Lalu di sini bayarnya langsung apa utang? Jawabannya dibayar langsung. Karena apa? Karena di sini tidak tertulis hutang. Jadi otomatis dia menggunakan kas untuk membayar beban sewanya itu. Jadi kreditnya adalah kas senilai 500.000. Oke. Tabelnya kurang, bisa kita tambahkan tabelnya terlebih dahulu. All border. Oke. Nah, berikutnya tanggal 3 Juni dibayar iklan untuk 4 bulan senilai 200.000. Maka kita tulis tanggalnya 3 Juni 2010. Beban iklan kreditnya adalah kas karena dia dibayar tunai. Nilainya berapa? Nilainya adalah 200.000 rupiah. Begitupun dengan sisi kreditnya senilai 200.000 rupiah. Untuk berikutnya masih di tanggal 3 dibeli perlengkapan bensin dan oli senilai 4 juta. Maka di sini yang bertambah apa? Yang bertambah adalah bensin dan oli. Karena di sini bensin dan oli itu sifatnya habis pakai, maka dia termasuk ke dalam golongan akun perlengkapan. Sehingga di sini kita mendebit perlengkapan. Debitnya adalah perlengkapan berupa apa? Berupa bensin dan oli. Tapi tidak perlu kita tulis, cukup kita tulis perlengkapan saja. Kreditnya apa? Kreditnya adalah kas. Nilainya berapa? Nilainya adalah 4 juta rupiah. Baik, berikutnya di tanggal 4. Di tanggal 4, diterima hasil pendapatan sewa kendaraan senilai 3 juta rupiah. Nah, setelah Nyonya Lutfiana bekerja, dia menyewakan mobilnya. Akhirnya, Nyonya Lutfiana mendapatkan uang dari hasil rental mobilnya itu.
Nah, uang ini masuk ke dalam pendapatan. Debitnya apa? Debitnya adalah kas, karena dia menerima pendapatan itu. Kreditnya apa? Kreditnya adalah pendapatan, karena saldo normal pendapatan ada di sebelah kredit. Nilainya berapa? Nilainya adalah 3 juta rupiah. Berikutnya, masih di tanggal 4. Tanggal 4 yang kedua, disewakan minibus kepada PO Tralala dengan sewa 6 juta. Baru dibayar 3 juta rupiah. Di sini terdapat keterangan baru dibayar 3 juta. Maka Nyonya Lutfiana telah menerima kas senilai 3 juta rupiah. Di sebelah debit, kemudian debit lagi berupa piutang, karena dia menyewakan nilainya 6 juta, dia baru menerima 3 juta, otomatis dia memiliki piutang 3 juta rupiah. Kreditnya apa? Kreditnya adalah pendapatan. Pendapatan apa? Pendapatan sewa. Nilainya berapa? Nilainya adalah 6 juta rupiah. Oke, baik. Selanjutnya, di tanggal 6, dibeli peralatan kantor 1 juta rupiah. Tanggal 6. Maka di sini debitnya adalah peralatan, karena dia membeli peralatan, otomatis harta Nyonya Lutfiana berupa peralatan bertambah. Harta bertambah di sebelah debit. Nilainya berapa? Nilainya adalah 1.500.000 rupiah. Kreditnya apa? Kreditnya adalah kas. Nilainya masih sama, 1.500.000 rupiah. Berikutnya tanggal 7. Dibayar sebagian hutang senilai 500.000 rupiah. Dibayar sebagian hutang, maka di sini hutangnya berkurang. Hutang berkurang di sebelah debit. Karena apa? Karena saldo normal hutang ada di sebelah kredit. Jadi, jika dia berkurang, maka letaknya akan ada di sebelah debit. Di sini bisa kita tulis utang usaha. Kreditnya apa? Kreditnya adalah kas, karena kasnya berkurang untuk membayar hutang ini. Nilainya berapa? Nilainya adalah 500.000 rupiah. Berikutnya, di tanggal 8, diterima komisi dari pelanggan atas jasa penyewaan mobil senilai 600.000 rupiah. Maka di sini debitnya adalah kas, kreditnya adalah pendapatan sewa. Nilainya berapa? Nilainya adalah 600.000. Nah, lalu di tanggal 9. Tanggal 9 dibayar beban servis kendaraan senilai 4.400.000. Maka debitnya adalah beban servis, kreditnya adalah kas. Nilainya berapa? Nilainya yaitu 4.400.000 rupiah. Begitupun dengan sisi kredit. Sisi kreditnya juga senilai 4.400.000 rupiah. Oke, lanjut tanggal 10. Diterima piutang dari pelanggan senilai 1 juta rupiah. Diterima piutang, maka otomatis di sini kita memiliki kas, sehingga debit adalah kas, kreditnya adalah piutang, karena piutangnya telah dilunasi. Oleh karena itu, kita mendebit kas senilai berapa? Senilai 1 juta rupiah.
kreditnya piutang senilai 1 juta rupiah. Berikutnya tanggal 12. Dibayar beban pengisian bensin senilai 300.000. Di sini bisa kita tulis beban pengisian bensin. Kreditnya adalah kas. Nilainya berapa? Nilainya adalah 300.000. Nah, berikutnya tanggal 13. Dibayar gaji karyawan 5.400.000. Baru dibayar 2.400.000. Sisanya dibayar kemudian. Maka di sini kita mendebit beban gaji. Nilainya berapa? Nilainya adalah 5.400.000 rupiah. Kreditnya adalah kas senilai 2.400.000. Kas senilai 2.400.000 rupiah. Berikutnya kredit lagi adalah utang gaji. Nilainya berapa? Nilainya adalah sisa dari beban gaji, yaitu 3 juta rupiah. Lanjut ke transaksi selanjutnya, tanggal 16. Diterima pendapatan sewa kendaraan mobil pribadi selama 4 hari dengan nilai 2 juta rupiah. Maka di sini bisa kita catat kas, kreditnya yaitu adalah pendapatan sewa. Nilainya berapa? Nilainya 2 juta rupiah. Berikutnya tanggal 18. Dibayar beban pajak kendaraan senilai 3.200.000 rupiah. Maka di sini debitnya adalah beban pajak kendaraan, atau bisa juga ditulis beban pajak saja, tidak masalah. Kreditnya adalah kas, yaitu senilai 3.200.000 rupiah. Lalu tanggal 21. Dibeli perlengkapan kantor senilai 350.000 rupiah. Maka di sini kita debit perlengkapan, kreditnya adalah kas. Nilainya berapa? Nilainya adalah 350.000 rupiah. Oke, lanjut ke tanggal 23. Tanggal 23. Untuk transaksinya sendiri, diterima pendapatan sewa 2 minibus untuk tamasya liburan selama 5 hari, 3.500.000 rupiah. Maka di sini karena kita memperoleh pendapatan, maka kas kita akan bertambah. Nilainya berapa? Nilainya adalah 3.500.000 rupiah. Kreditnya apa? Kreditnya adalah pendapatan sewa. 3.500.000 rupiah. Untuk berikutnya, tanggal 24 Juni dibayar beban listrik dan telepon senilai 350.000. Maka bisa kita catat beban listrik dan telepon, kreditnya adalah kas. Nilainya berapa? Nilainya adalah 350.000 rupiah. Oke, lanjut. Di tanggal 26, dibeli peralatan berupa AC mobil yang baru senilai 3 juta. Maka di sini kita akan mendebit peralatan, kreditnya adalah kas. Nilainya berapa?
nilainya adalah 3 juta rupiah. Oke, tanggal 29. Diterima pendapatan sewa kendaraan senilai 2 juta. Maka kita bisa mendebit kas. Kreditnya adalah pendapatan sewa. Untuk nilainya berapa? Nilainya adalah 2 juta rupiah. Oke, lanjut transaksi tanggal 30. Pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadi. Pengambilan uang untuk keperluan pribadi dinamakan prive. Maka di sini kita mendebit prive dan mengkredit kas. Nilainya berapa? Nilainya adalah 1.500.000. Untuk transaksi terakhir, dibayar beban lain-lain senilai 1 juta rupiah. Maka debit beban lain-lain, kreditnya adalah kas. Nilainya berapa? Nilainya adalah 1 juta rupiah. Oke, selesai sudah pencatatan jurnal umum kita. Berikutnya yang perlu kita lakukan adalah mentotal jumlah. Kita totalkan seluruh transaksi yang sudah terjadi di bulan Juni tahun 2010 di usaha rental mobil milik Nyonya Lutfiana. Bisa kita tekan sum untuk mentotalkan keseluruhan transaksi dari tanggal 1 hingga tanggal 30 Juni. Oke, nilainya adalah 204.300 rupiah. Oke, begitupun dengan nilai yang kiri sudah balance. Jadi bisa kita katakan transaksi yang telah kita catat ini benar. Karena dalam akuntansi, nilai antara sisi debit dan juga sisi kredit harus seimbang. Atau kita sebutnya dengan balance, seperti itu. Jika sudah balance, itu artinya sudah tepat. Bahkan kadang ada sudah balance belum berarti tepat, dan kalau tidak balance sudah pasti salah. Oleh karena itu, kita harus memastikan nilai antara sisi debit dan juga sisi kreditnya seimbang. Oke, baik. Setelah kemarin kita telah menyelesaikan penyusunan jurnal umum, setelah kita mengidentifikasi transaksi yang terjadi, menuliskannya ke dalam jurnal umum, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah mempostingnya ke dalam buku besar. Dengan tujuan apa? Jadi kita menyusun buku besar dengan tujuan untuk mengklasifikasikan tiap-tiap akun, misalnya akun kas, akun pendapatan, ke dalam satu kolom buku tertentu dengan tujuan untuk memudahkan kita dalam penyusunan neraca saldo. Nah, dan untuk soal kemarin ada beberapa transaksi yang terlewat, yaitu transaksi tanggal 28 dan 29. Untuk transaksi tanggal 28 sendiri di sini dibayar angsuran pembelian minibus, sehingga untuk pencatatan di bagian debitnya kita bisa mendebit beban angsuran kendaraan, serta untuk kreditnya adalah kas. Dan kemudian tanggal 29 diterima pendapatan sewa kendaraan senilai 2 juta, maka kita akan mendebit kas karena kas bertambah dan mengkredit pendapatan sewa, seperti itu. Dan berikutnya kita harus menotalkannya keseluruhan, secara keseluruhan, dan didapatlah angka 211.300.000 rupiah atas transaksi yang terjadi
di bulan Juni tahun 2010 pada rental mobil milik Nyonya Lutfiana. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam penyusunan ledger atau buku besar. Jadi buku besar ini memiliki nama lain yaitu ledger. Oke, di switch mode terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini ada 3 layar. Right. Oke, pada transaksi pertama di sini melibatkan kas dan modal awal. Nah, transaksi yang pertama disebutkan, kita lihat dulu soalnya untuk bisa menyusun buku besar. Pertama kita lihat formatnya terlebih dahulu. Untuk format buku besar, di sini di sebelah kiri atas terdapat nama akun dan di sebelah kanan atas ada nomor akun. Untuk nama akun ditulis dari yang paling liquid ditandai dengan nomor 111. 1 itu berarti milik harta, 1 itu satu berikutnya adalah kelikuitan atau bagaimana harta tersebut bisa dicairkan menjadi uang dengan waktu yang cepat. Nah, tentu apa yang paling gampang dicairkan, yang paling bisa digunakan oleh perusahaan pada saat itu juga? Tentu kas kan, sehingga di sini kas ditulis di nomor pertama. Lalu untuk format berikutnya ada tanggal, tahun, dan juga bulan, keterangan waktu di sebelah paling kiri. Lalu berikutnya di sini ada kolom keterangan untuk menulis keterangan transaksi apa yang terjadi di tanggal tersebut. Lalu di sini ada ref yang bisa kita centang ketika kita telah memasukkan antara jurnal umum ke dalam buku besar. Lalu ada sisi debit untuk mencatat transaksi debit, ada juga sisi kredit untuk mencatat transaksi yang terjadi di sisi kredit, lalu saldo untuk menotalkan transaksi yang telah terjadi. Oke. Nah, langsung saja kita lihat pada transaksi pertama. Tanggal 1 Juni, Lutfiana memulai usahanya dengan menginvestasikan uang tunai ke dalam perusahaan senilai 100 juta. Di sini kita mencatat kas 100 juta, maka kita tulis, kita posting ke buku besar. Keterangannya apa? Keterangannya bisa kita isi dengan investasi modal awal. Nilainya berapa? Nilainya kita lihat di jurnal umum, senilai 100 juta bagian debit. Maka kita tulis debit 100 juta. Oke, lalu jangan lupa kita masukkan ke saldo. Karena di sini dia ditulis di sisi debit, maka saldonya kita juga isi di kolom debit. Jangan lupa di sini ada modal awal, tapi modal awal kita jangan tulis di bagian kas ya. Modal awal kita tulis di kolom bagian modal. Nah, ini sudah ada modal pemilik, tanggalnya jangan lupa diisi tanggal 1. Modal awal bisa kita tulis juga setoran modal awal atau investasi modal awal juga tidak masalah. Letaknya di kredit. Nah, karena di sini di jurnal umumnya modal awal terletak di sebelah kredit. Nilainya berapa? Nilainya sama, yaitu 100 juta rupiah. Bisa kita pindahkan ke kolom kredit. Baik. Untuk berikutnya, tanggal 2, dibeli sebuah minibus seharga 60 juta. Dibayar tunai 30 juta, sisanya dibayar kemudian. Di sini kita mencatatnya yaitu sebagai kendaraan, kas, dan utang. Kendaraannya dibeli sebuah minibus, maka kita mencatatnya di
bagian kendaraan. Oke, kita cari terlebih dahulu akun kendaraan. Nah, akun kendaraan. Bisa kita tulis pembelian kendaraan kantor. Nilainya berapa? Nilainya ada di sisi debit sebesar 60 juta rupiah. Oke. Lalu ada kas. Kasnya di sebelah kredit senilai 30 juta rupiah. Kita tulis juga untuk pembelian kendaraan senilai 30 juta rupiah. Baik. Nah, lalu bagaimana semisal ada transaksi yang dicatat di sebelah debit dan juga kredit? Gunanya saldo ini adalah untuk menjumlahkan transaksi yang terjadi di bagian debit dan juga kredit, sehingga kita bisa langsung tahu hasil akhir dari transaksi tersebut pada kolom saldo. Caranya bagaimana? Caranya adalah 100 juta rupiah yang di sebelah debit, karena satunya lagi untuk pembelian kendaraan kita mencatat kas di sebelah kredit, maka kita harus mengurangkan kolom debit dan juga kredit, sehingga untuk saldonya 100 juta dikurangkan dengan 30 juta, didapatlah angka 70 juta rupiah. Seperti itu. Nah, lalu untuk berikutnya di sini kita mencatat utang. Oke, kita cari dulu kolom utang. Utang usaha di sini untuk keperluan membeli mobil untuk kegiatan usaha, sehingga kita mencatatnya ke dalam akun utang usaha. Catat lagi pembelian kendaraan. Nilainya berapa? Nilainya di sisi kredit senilai 30 juta rupiah. Baik. Lalu kita lihat transaksi tanggal 2 yang kedua. Dibayar sewa kantor senilai 500.000 rupiah. Kita lihat ke beban sewa, ini dicatatnya di bagian beban sewa dan kas. Beban sewa, nah, pembayaran sewa kantor kita catat di bagian debit, saldonya juga kita masukkan di sebelah debit juga. Lalu berikutnya kita lihat ke kas. Karena pasangannya kas, kasnya kita berkurang senilai 500.000. Pembayaran sewa, kreditnya 500.000. Saldonya bagaimana? Saldonya dari 70 juta diambil dengan kolom yang berada di sisi kredit senilai 500.000. Tetapi perlu diingat, ketika terjadi transaksi di sebelah debit dan transaksi berikutnya di sebelah debit, maka hal tersebut tidak akan mengurangi saldo, melainkan menambah saldo. Dicatat baik-baik ketika ada saldo yang sama. Misal di investasi modal awal 100 juta di bagian debit, kemudian di sini ada penerimaan pendapatan di sebelah debit juga, maka di sini saldonya akan bertambah 100 juta, kemudian 30 juta menjadi 130 juta. Berbeda ketika saldo yang dimasukkan ternyata kontra, antara satunya debit, satunya kredit, berarti hal tersebut akan mengurangi nominal uang yang berada di kolom saldo. Seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke transaksi tanggal 3.
Dibayar iklan untuk 4 bulan senilai 200.000. Kita mencatatnya sebagai beban iklan dan juga kas. Cari terlebih dahulu beban iklan. Tanggalnya jangan lupa dicatat. Tanggal 3. Debitnya adalah pembayaran iklan. Nilainya 200.000. Kita catat ke dalam kolom saldo nilai 200.000 rupiah. Kita juga mencatatnya di bagian kas, mengkredit kas untuk pembayaran iklan. Catat sebagai pembayaran iklan. Nilainya berapa? Nilainya adalah 200.000 rupiah. Jangan lupa kita catat di sebelah saldonya minus 200.000. Oke. Lalu kita lanjutkan ke tanggal 3 berikutnya. Dibeli perlengkapan bensin dan oli senilai 4 juta. Kita mendebit perlengkapan dan juga mengkredit kas. Cari dulu kolom perlengkapan tanggal 3. Pembelian perlengkapan senilai 4 juta rupiah di sisi debit. Baik, jangan lupa kasnya ikut dicatat di tanggal 3 juga. Pembelian perlengkapan senilai 4 juta rupiah di sisi kredit. Baik, mari kita lanjutkan. Diterima hasil pendapatan sewa kendaraan senilai 3 juta rupiah. Di sini berarti ada kas yang bertambah. Tanggal 4 kita lihat di sini kasnya bertambah senilai 3 juta. Tanggal 4. Bisa ditulis pendapatan sewa kendaraan senilai 3 juta terletak di sebelah debit. Kreditnya adalah pendapatan. Kita lihat di akun pendapatan. Nah, sini pendapatan sewa tanggal 4. Letaknya ada di kolom kredit senilai
Rp3 juta. Oke, berikutnya di sini disewakan minibus kepada PO Tralala dengan sewa sebesar 6 juta, baru dibayar 3 juta. Maka di sini kita mencatatnya sebagai kas atas pendapatan sewa masih di tanggal 4, senilai kasnya bertambah senilai 3 juta rupiah. Saldonya ikut bertambah. Oke. Berikutnya kita juga mencatat piutang. Piutang bertambah senilai 3 juta. Tanggalnya diisi tanggal 4. Pendapatan sewa. Oke, selanjutnya setelah kita selesai dalam menyusun buku besar, langkah yang harus kita lakukan adalah mempostingnya ke dalam neraca saldo. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa mendapatkan angka pasti yang nantinya akan disesuaikan dengan data penyesuaian yang terjadi di akhir periode. Tujuan penyesuaian untuk apa? Supaya jelas sebenarnya uang kita itu sisa berapa sih atas transaksi-transaksi yang pernah terjadi, seperti itu. Namun sebelum berlanjut ke penyesuaian, mari kita susun neraca saldonya terlebih dahulu. Yang pertama di sini jangan lupa kita tulis kopnya, ada nama usahanya yaitu rental mobil Lutfiana. Berikutnya deskripsinya ini apa yang kita buat, yaitu neraca saldo. Lalu periodenya jangan lupa periode Juni tahun 2010. Di sini ada ref untuk mengisi nomor akunnya. Yang pertama kita isi dengan kas. Refnya kita isi 111. Dilihat dari pojok kanan atas pada buku besar, keterangannya kita isi dengan kas. Jumlahnya berapa? Jumlahnya kita lihat pada saldo akhir di buku besar, yaitu senilai 58.900.000 rupiah. Oke, berikutnya nomor akun 112. Piutang usaha. Nilainya berapa? Nilainya sebanyak 2 juta rupiah. Lalu yang ketiga ada perlengkapan dengan nomor akun 114. Perlengkapan nilainya adalah sebanyak 4 juta. Oh, sorry, salah. Perlengkapan ini nilainya sebesar 4.300.000
Rp50.000. Lalu ada kendaraan. Kendaraan dengan nomor akun 121. Nilainya sebesar Rp60 juta. 121. Jangan lupa ditulis kendaraan. Nilainya Rp60 juta. Lalu ada akumulasi penyusutan kendaraan. Ini belum ada karena nanti akan ada pada saat kita melakukan penyesuaian. Berikutnya kita mencatat peralatan. Peralatan dengan nomor akun 131. Nilainya berapa? Nilainya sebanyak Rp4.500.000. Akumulasi penyusutan peralatan juga tidak ada karena nanti dia baru akan ada setelah kita melakukan penyesuaian. Lalu ada akun utang usaha dengan nomor akun 211. Nilainya sebesar Rp29.500.000 di sisi kredit. Nah, ini perlu ketelitian karena biasanya banyak yang menulisnya di sisi debit, setelah dicek hasil akhirnya kok tidak balance, ya karena peletakan akunnya itu salah. Oleh karena itu dalam mengerjakan akuntansi perlu yang dinamakan ketelitian. Oke, setelah kita mencatat akun utang usaha, berikutnya kita mencatat akun utang gaji dengan nomor akun 212. Utang gaji. Nilainya berapa? Nilainya sebesar Rp3 juta. Berikutnya ada utang listrik dan telepon dengan nomor 213. Belum ada, karena nanti adanya di penyesuaian, berarti kita hapus, langsung kita tulis modalnya saja dengan nomor akun 311. Modal pemilik. Nilainya berapa? Nilainya sebesar Rp100 juta. Berikutnya ada private dengan nomor akun 312. Nilainya berapa? Nilainya di debit sebesar Rp1.500.000. Oke, lalu ada nomor akun 411 untuk pendapatan sewa. Pendapatan sewa kita letakkan di sisi kredit. Nilainya berapa? Nilainya sebesar Rp19.100.000 yang kita peroleh dari buku besar. Oke, and then berikutnya ada beban sewa kantor dengan nomor akun 511. Beban sewa kantor. Nilainya sebesar Rp500.000. Beban iklan dengan nomor akun 512. Nilainya Rp200.000. Lalu ada beban gaji dengan nomor akun 513. Nilainya adalah Rp5.400.000. Oke, berikutnya ada beban listrik dan telepon dengan nomor akun 514. Nilainya sebesar Rp350.000.
lalu ada beban servis kendaraan, dan nomor akun 515. Nilainya berapa? Nilainya sebesar 4.400.000 rupiah. Oke. Lalu nomor akun 516 berupa beban pengisian BBM. Nilainya berapa? Nilainya yaitu 300.000 rupiah. Lalu nomor akun 517 berupa beban pajak kendaraan. Nilainya yaitu di bagian debit senilai 3.200.000 rupiah. Lalu ada beban angsuran kendaraan dengan nomor akun 518, beban angsuran kendaraan dengan nilai 5 juta rupiah. Lalu ada nomor akun 519, yaitu beban lain dengan nilai 1 juta rupiah. Oke. Untuk beban perlengkapan kantor belum ada karena nanti kita akan dapatkan nominalnya saat melakukan penyesuaian. Begitupun dengan beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan peralatan kantor, serta ikhtisar laba rugi yang akan kita dapatkan nilainya saat kita melakukan penutupan di akhir periode. Untuk ini kita jumlah terlebih dahulu. Jumlah pastikan nominalnya harus balance. Sum, ketik sum untuk menjumlah. Oh, 151.600.000 rupiah. Kita cek. Oke, alhamdulillah sudah balance di neraca saldo antara jumlah debit dan juga kreditnya. Untuk langkah berikutnya kita akan melakukan penyesuaian, yang mana penyesuaian ini angkanya diambil dari neraca saldo yang telah kita susun, disesuaikan dengan data-data yang telah tersedia pada akhir periode. Seperti itu. Oke, baik. Berikutnya, setelah kita menyusun neraca saldo, langkah yang harus kita lakukan dalam satu siklus akuntansi perusahaan jasa, kita harus membuat jurnal penyesuaian. Karena apa? Karena data-data ini, data-data yang ada pada neraca saldo, setelah berada di akhir periode, dia pasti mengalami perubahan. Misalnya saja, di sini terdapat perlengkapan yang habis dipakai. Tidak mungkin kan selama satu periode akuntansi kita melakukan banyak sekali kegiatan, banyak sekali transaksi, perlengkapan yang kita miliki dari awal hingga akhir tetap segitu-segitu aja nilainya. Nah, tidak mungkin karena di situ kita melakukan suatu kegiatan bisnis yang mana pasti akan mengurangi jumlah perlengkapan yang terpakai. Begitupun dengan hal-hal lain. Misalnya contoh pada perusahaan ini, perusahaan rental mobil Lutfiana, di mana dia memiliki gaji karyawan yang belum dibayar dan lain-lain sebagainya. Oke, langsung saja kita catat penyesuaiannya. Yang pertama, seperti biasa, kita perlu menulis KOP, yaitu rental mobil Lutfiana, nama usahanya. Lalu jenis jurnal yang akan kita buat, yaitu di sini ada jurnal penyesuaian.
Dan yang terakhir ini ada periodenya, periode Juni tahun 2010. Oke, langsung saja yang pertama di sini tanggal. Karena penyesuaian pasti dilakukan pada akhir periode, maka kita tulis saja tanggalnya 31 Juni. Yang pertama, perlengkapan yang habis dipakai pada bulan Juni 2010 sebesar 350.000. Maka langsung saja kita tulis beban perlengkapan di debit senilai 350.000. Begitupun dengan kreditnya kita tulis 350.000. Kreditnya adalah perlengkapan. Nah, karena di soal ini tertulis perlengkapan yang habis dipakai, berarti perlengkapan yang telah dipakai, maka bisa langsung kita tulis seperti ini. Berbeda ketika di sini tertulis jumlah perlengkapan yang tersisa. Sekali lagi tersisa. Maka kita harus mengurangkan jumlah perlengkapan yang tersisa dengan data perlengkapan yang ada di neraca saldo. Karena ketika kita mencatat penyesuaian untuk perlengkapan, kita mencatat jumlah perlengkapan yang telah terpakai. Seperti itu. Baik, lanjut yang transaksi kedua, gaji karyawan bulan Juni yang belum dibayar 200.000. Maka bisa kita tulis beban gaji dan juga utang gaji. Kreditnya adalah utang gaji. Nilainya langsung saja kita tulis 200.000. Oke, lanjut transaksi berikutnya. Pendapatan sewa kendaraan yang masih harus diterima senilai 5.400.000. Maka bisa kita tulis piutang pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Nur Intan Rosita, akan menjelaskan atau melanjutkan penyelesaian kasus rental mobil Lutfiana yang sebelumnya telah disampaikan oleh Saudara Suci Aningsi. Di mana sebelumnya Saudara Suci Aningsi telah menjelaskan atau menyelesaikan tahapan yaitu jurnal umum, buku besar, lalu ada AJP atau jurnal penyesuaian dan juga neraca saldo. Di sini saya akan melanjutkan dari worksheet atau kertas kerja hingga sampai dengan jurnal kembali. Baik, mari kita mulai. Oke, baik. Nah, di sini sudah ada neraca saldo dan juga AJP-nya. Lalu kita akan membuat worksheet atau neraca ledger. Jadi neraca ledger ini formatnya adalah ini ada COP. COP-nya ada nama perusahaan, lalu neraca lajur atau bisa juga worksheet atau kertas kerja, lalu ada periodenya. Lalu ada nomor akun, keterangan, dan ada 4 kolom. Yang pertama adalah neraca saldo, yang kedua ada penyesuaian, 5 kolom. Yang ketiga ada neraca saldo setelah disesuaikan, yang keempat adalah barugi, dan terakhir adalah neraca. Oke, kita mulai dari neraca saldo. Untuk neraca saldo ini sendiri sangat mudah. Kita hanya tinggal meng-copy paste dari neraca saldo yang awal. Di sini saya sudah siapkan namanya dan juga nomor akunnya. Kita tinggal copy paste dari sini. Copy paste. Lalu kita pindahkan ke sini. Oke.
Nah, setelah seperti ini, kita jumlahkan atau kita cari balance-nya dengan summary. Oke, dari sini hingga ke sini. Lalu kita klik enter. 151.600. Di sini juga sum. Kita lihat sudah balance ya, yaitu 151.600.000. Baik. Lalu yang selanjutnya adalah penyesuaian. Untuk penyesuaian sendiri tentunya kita ambil dari AJP. Di sini. Oke, yang pertama ada beban perlengkapan sebesar 350.000 di debit. Ambil beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan di debit. Ini merupakan akun yang muncul setelah penyesuaian, jadi saya pindah di bawah di sini. Sebesar 350.000. Lalu ada lagi yaitu perlengkapan sebesar sama 350.000 tapi di kredit. Perlengkapan. AJP kredit. Oke. Lalu ada beban gaji dan juga hutang gaji. Beban gaji ada di debit. Beban gaji ada di debit. Maaf. Beban gaji ada di debit. Lalu utang gaji ada di kredit. Lalu setelahnya yaitu piutang usaha dan juga pendapatan sewa sebesar 5.400.000. Piutang usaha di debit, piutang usaha di debit, pendapatan sewa di kredit. Lalu setelahnya ada beban penyusutan kendaraan dan juga akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 3 juta. Beban penyusutan kendaraan ada di debit, di sini sebelah sini, sebesar 3 juta. Lalu ada akumulasi penyusutan. Oh, di sini. Ada di sebelah kredit. Oke, setelahnya ada penyusutan kantor, peralatan kantor sebesar 300. Beban penyusutan peralatan kantor di debit, lalu akumulasinya di kredit. Lalu yang terakhir ada beban listrik dan telepon serta hutang listrik dan telepon sebesar 150.000. Beban listrik dan telepon. Beban listrik dan telepon itu ada di debit. Salah. Beban listrik dan telepon itu ada di debit, lalu hutang listriknya ada di kredit. Oke, seperti ini untuk penyesuaiannya. Nah, penyesuaiannya jumlahnya harus balance. Antara debit dengan kreditnya harus balance. Itu sebesar 9.400.000. Lalu setelahnya adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, ini tentunya mudah ya. Tinggal kita tambah atau kurangkan neraca saldo dengan penyesuaiannya. Untuk di sini, karena di sini tidak ada perubahan, maka seperti ini. Lalu, ini di yang kedua, piutang usaha itu ada debit. Lalu di penyesuaian ada debit, berarti ditambah. Seperti ini. Yang selanjutnya, itu di perlengkapan. Perlengkapan di neraca saldo ada 4.350.000. Sedangkan penyesuaiannya ada kredit, berarti dikurangi. Jadi, neraca saldo setelah disesuaikan yaitu 4 juta. Lalu yang di sini
Begitupun seterusnya. Oke. Sini yaitu akun-akun yang muncul setelah penyesuaian. Kita juga masukkan di neraca saldo setelah penyesuaian. Oke. Nah, untuk neraca saldo setelah disesuaikan, balance-nya juga harus sama atau harus balance ya. Saldo dari debit dan juga saldo kreditnya harus balance, yaitu sebesar 160.650.650.000. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke laba atau rugi. Nah, laba atau rugi ini komposisinya yaitu akun-akun nominal, yaitu pendapatan dan juga beban. Jadi kita harus memasukkan pendapatan dan juga beban. Untuk pendapatannya di sini ada pendapatan sewa sebesar 24.500.000. Berarti kita pindahkan ke sini sebesar 24.500.000 di kredit. Lalu bebannya itu ada ini. Ini kita drag and drop sampai sini. Lalu ada lagi akun yang muncul setelah penyesuaian beban sebesar ini. Kita drag and drop. Oke. Nah untuk saldonya, debitnya itu ada 24.350.000 atau bebannya ada 24.350.000, sedangkan pendapatannya ada 24.500.000. Yang mana ada selisih sebesar 150.000. 150.000 karena pendapatan lebih besar daripada beban, berarti 150.000 ini merupakan laba. Laba didapat perusahaan selama 1 bulan. Nah, di sini labanya selisihnya tambah di debit, jadi balance saldonya balance antara debit dan juga kredit sebesar 24.500.000. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, neraca. Neraca ini komposisinya ada akun-akun real atau HUM, harta utang modal. Jadi akun-akun HUM tadi kita akan masukkan ke neraca ini. Berarti di sini ada tinggal kita drag and drop. Oke. Lalu setelah itu masih ada akun akumulasi dan juga hutang yang muncul setelah penyesuaian juga kita masukkan. Ini di kredit.
Setelah kita masukkan, maka saldo akhirnya debit yaitu 136.300.000, lalu kreditnya ada 136.150.000. Selisihnya 150.000 sama dengan selisih di laba dan rugi, yaitu 150.000, sama. Dan juga berada di posisi kredit, sedangkan di laba rugi berada di posisi debit. Oke, untuk yang neraca tadi berarti balance-nya yaitu 136.300. Oke, untuk neraca saldo, untuk worksheet-nya atau neraca lajurnya sudah selesai. Sebentar ya. Oke, untuk neraca lajurnya telah selesai. Kita akan masuk ke laporan laba rugi. Laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan yang perlu kita buat itu ada 3. Yang pertama adalah laporan laba rugi, perubahan modal, lalu ada neraca atau laporan posisi keuangan. Kita bahas satu persatu, yaitu laporan laba rugi terlebih dahulu. Nah, laporan laba rugi itu berisi, komposisinya sama dengan yang di worksheet, yaitu berisi akun-akun nominal, yaitu beban dan juga pendapatan. Kita buat yaitu dari kopnya, yaitu ada rental mobil itu nama perusahaan, lalu laporan laba rugi dan juga PDD. Yang pertama itu ada pendapatan. Pendapatannya sendiri ada hanya ada satu pendapatan, yaitu pendapatan sewa. Kita masukkan ke laporan laba rugi. Oke. Lalu yang kedua adalah beban. Beban ini pastinya banyak ya. Bebannya ada beban sewa, ada juga beban yang setelah penyesuaian. Untuk pendapatan sewanya sendiri itu ini sebesar 24.500.000. Kita masukkan di sini. Lalu untuk bebannya itu ada kita tinggal drag and drop. Lalu yang beban setelah penyesuaian itu ada di sebelah sini.
tinggal kita cek. Sebentar ya. Nah, total beban ini adalah total beban. Akan kita masukkan yaitu sum jumlah semua beban. Lalu ini ada sini berarti untuk mencari laba atau ruginya, kita tinggal kurangi pendapatan dikurangi dengan bebannya, total beban itu sebesar 150.000. 150.000 ini adalah laba karena pendapatan lebih besar daripada beban, maka ini adalah laba. Oke, untuk laporan laba rugi simpel kan, cuman hanya seperti ini, yaitu sebesar 150.000 harus sama dengan di worksheet atau kertas kerjanya, yaitu 150.000. Oke. Selanjutnya itu ada perubahan modal. Laporan perubahan modal. Kita buat dulu kopnya. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu berarti kita akan mencari perubahan modal di akhir. Komposisinya ada modal awal, laba atau rugi, lalu ada juga prive. Nah, kalau perusahaan itu mengalami laba, berarti rumusnya adalah modal awal ditambah dengan laba dikurangi dengan prive. Sedangkan bila perusahaan mengalami kerugian, berarti rumusnya adalah modal awal dikurangi rugi dikurangi prive. Kita akan tulis dulu adalah modal awal. Oke, lalu karena perusahaan itu ada laba, lalu ada prive, lalu ada modal. Oke. Modal awalnya itu ada modal sebesar 100 juta. 100 juta. Sedangkan labanya itu kita ambil dari laporan laba rugi, yaitu sebesar 150.000. Prive-nya kita ambil dari worksheet. Prive Lutfiana sebesar 100. Oke. Lalu ada kenaikan modal. Ini kenaikan modal. Laba tadi karena laba berarti karena perusahaan laba berarti rumusnya adalah laba
modal awal ditambah laba dikurangi dengan preferred. Berarti di sini laba dikurangi dengan preferred. Modal akhirnya berarti modal awal ditambah dengan sebesar modal akhirnya berarti sebesar 98.650.000. Seperti itu saja untuk laporan perubahan modal. Cukup simpel dan gampang ya. Modal akhirnya sebesar 98.650.000. Lalu ada laporan terakhir yaitu laporan neraca. Laporan neraca. Kita ambil dulu kopnya. Kita ubah jadi neraca. Nah, neraca ini merupakan menunjukkan keadaan keuangan atau posisi keuangan. Yang mana komposisinya adalah ada aktiva dan juga pasiva. Di mana aktiva ini berupa harta, lalu pasiva ada utang dan juga modal. Harta. Di sini ada utang. Untuk hartanya sendiri dilihat dari sini. Harta itu ada kas hingga peralatan. Lalu ada juga akumulasi, itu merupakan harta, masuknya ke harta juga. Namun nanti nilainya akan menjadi minus atau dalam kurung biasanya. Kita masukkan juga nominalnya. Lalu akumulasi juga kita masukkan. Karena ini dikredit, maka nanti akan minus. Ini juga value-nya atau nilainya itu minus. Karena ini ada di sebelah kredit. Lalu ini total aktif. Total itu ada sum. Kita pakainya sum. Sebesar 130. Lalu hutang. Hutang itu ada dari 8 lagi. Ada hutang usaha dan juga hutang gaji ya. Termasuk di sini. Oke. Lalu yang setelah penyesuaian juga masih ada hutang. Jangan lupa itu ada hutang listrik dan juga hutang telepon. Kita masukkan juga nominal. Nominalnya itu ada
Lalu yang setelah penyesuaian itu hutang ada di sebelah hutang listrik telepon di sebelah. Oh, sebelah sini 150. Di sini ada total hutang. Oke, lalu ada juga modal. Modal yang dipakai ini merupakan modal akhir yang kita dapatkan dari laporan perubahan modal. Itu sebesar 98.640. Lalu di sini adalah total pasifa. Itu ada total hutang ditambah dengan modal akhir sebesar 130. Ini juga sama, total apa sebesar total harta. Oke, sama ya berarti ya. Sudah balance 131.500. Kita ubah dulu jadi accounting. Oke. Ada harta dan juga lalu selanjutnya adalah jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini gunanya untuk menutup akun-akun nominal atau sementara berupa pendapatan, beban, laba atau rugi, dan juga satu lagi privilege. Kenapa harus ditutup? Karena akun-akun tersebut sudah tidak relevan untuk periode selanjutnya, maka harus ditutup atau dienolkan. Beda dengan akun-akun real, misal kas, yang mana kas itu saldonya masih akan relevan di periode selanjutnya. Nah, untuk membuatnya kita dari datanya diambil dari laporan, yaitu laporan laba rugi dan perubahan modal. Bisa juga diambil dari worksheet-nya, sama saja. Lalu kita ambil dulu ya. Ininya. Ini kita ganti jadi jurnal penutup. Bentar, saya sesuaikan dulu. Oke. Tanggal 30 Juni 2010. Oh, maaf, ini salah tanggalnya. 2010. Yang pertama tadi adalah pendapatan. Kita tutup dulu akun pendapatan. Nah, pendapatan ini caranya gimana menutupnya? Untuk menutup akun pendapatan itu di debit. Pendapatan sewa. Lalu kreditnya itu adalah akun ikhtisar laba rugi. Ini
diambil dari laporan laba rugi, itu sebesar 24.500.000. Ini berarti juga sama dengan yang ini. Seperti itu. Lalu, yang kedua, itu ada beban. Beban. Tanggal 30 juga. Beban. Untuk menutup akun beban, itu berarti debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Laba rugi. Sedangkan kreditnya adalah akun-akun bebannya. Semua akun beban masuk di sini. Itu beban lain-lain. Kendaraan. Masih ada satu lagi. Antar. Nah, untuk nominalnya juga kita pindah. Kita ambil dari laporan laba rugi. Lalu di sini tinggal kita sum atau summary jumlahnya. Oh maaf, bukan di sini ya. Sum. Oke, 24, 3, 50. Lalu setelahnya ada kita menutup akun ikhtisar laba ruginya. Nah, untuk menutup akun ikhtisar laba rugi ini ada dua cara, yaitu laba dan rugi. Bila perusahaan itu laba, maka untuk debitnya merupakan akun ikhtisar laba rugi, sedangkan kreditnya adalah modal. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka debitnya adalah modal, kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, karena perusahaan ini mengalami laba, berarti untuk debitnya kita ambil yaitu ikhtisar laba rugi, sedangkan kreditnya adalah modal. Nah, untuk ini berarti akunnya itu kita ambil dari perubahan dari laporan laba rugi. Labanya ini tadi 150. Ini kita ambil dari sini. Oke. Yang terakhir adalah menutup prive. Nah, untuk prive sendiri, debitnya adalah modal. Akun penyeimbangnya adalah modal, sedangkan kreditnya adalah prive. Prive ini kita ambil dari laporan perubahan modal, yaitu sebesar 1.500.000. Ini juga 1.500.000, sama saja. Lalu untuk jumlahnya itu tinggal kita summarize sebesar 50 juta 500.000. Harus balance ya. Kalau nggak balance, nggak mungkin nggak bisa balance karena sama saja. Kita rapikan dulu. Sini ada jumlah.
Oke. Lalu setelah jurnal penutup, kita akan membuat NSSP atau neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini Ibu sudah saya sudah membuat. Nah, ini tinggal tadi yang neraca saldo setelah disesuaikan ini. Bila ada perubahan di jurnal penutupnya, maka tinggal dikurangi seperti kita membuat si neraca saldo setelah disesuaikan. Lalu hasilnya adalah ini. Seperti ini. Nah, untuk akun-akun yang terdapat di jurnal penutup, hasilnya 0. Karena jurnal penutup itu tadi mengenolkan akun-akun nominal. Mengenolkan akun-akun sementara. Jadi yang akun yang terdapat di jurnal penutup ini hasilnya akan 0. Tidak akan masuk di sini di neraca saldo setelah penutupan. Yang terakhir adalah jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik ini dibuat di awal periode akuntansi setelahnya. Misal, ini kan contohnya ada di Juni 2010. Berarti jurnal pembalik akan kita buat di Juni, berarti Juli 2010. Awal periodenya. Awal periode selanjutnya. Nah, untuk jurnal pembalik sendiri, ini sifatnya itu opsional. Jadi, tergantung dari kebijakan perusahaannya apakah mereka akan membuat jurnal pembalik atau tidak. Saya sesuaikan terlebih dahulu. Nah, untuk jurnal pembalik ini, yang data yang kita butuhkan yaitu data dari AJP atau data dari penyesuaiannya. Untuk jurnal pembalik yang akunnya perlu kita balik itu merupakan akun real yang baru. Akun real yang baru itu ada, sebentar, ini kita hapus dulu ya. Ini hanya untuk panduan tadi. Format akun real baru. Akun real baru berupa pendapatan yang masih harus diterima atau piutang. Yang B itu ada beban yang masih harus dibayar atau utang. Lalu yang C itu ada pendapatan diterima di muka atau utang. Lalu D terakhir itu ada beban dibayar di muka atau piutang. Bisa masuk ke akun piutang. Nah, akun real yang baru, akun real yang baru. Akun real yang baru. Yang baru ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah akun-akunnya itu gampangnya saldo dari akun-akun ini, 4 akun ini merupakan berada di saldo normalnya. Misal di AJP-nya ada pendapatan yang masih harus diterima, kan ini piutang.
Nah, berarti bila pendapatan yang masih harus diterima itu saldo normalnya ada di debit, berarti itu perlu dibalik. Begitu juga dengan si akun B dan C ini, B, C, D, beban yang masih dibayar. Itu kan merupakan utang. Utang saldo normalnya kan kredit. Bila di AJP ada beban yang masih harus dibayar dan berada di sebelah kredit, berarti transaksi atau akun itu perlu dibalik juga. Oke, kita masukkan ya AJP. Kita analisis terlebih dahulu. Ada apa aja di sini? Beban perlengkapan bukan. Beban gaji, utang gaji. Nah, ini merupakan beban beban dibayar di muka. Piutang, beban dibayar di muka kan maksudnya piutang. Piutang berarti itu saldo normalnya debit dan ini juga debit. Berarti beban ini perlu dibalik di jurnal pembalik. Kita masukkan dulu di sini itu AJP. Caranya, nah untuk cara baliknya itu tinggal gampang, yang beban yang debit dijadikan kredit, yang kredit dijadikan debit. Sesimpel itu. Berarti debitnya jadi hutang gaji. Lalu ini jadi beban gaji. Dan saldonya itu ada 200. Di sini juga sama. Lalu selanjutnya kita cari lagi setelahnya. Nah, ada piutang usaha. Piutang usaha. Pendapatan sewa. Piutang usaha ini juga masuk. Karena itu masuknya itu pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih diterima, piutang, saldo normalnya ada di debit, dan ini juga di debit. Berarti yang transaksi ini perlu dibalik. Berarti yang di sini jadi debitnya, kreditnya itu pendapatan sewa, lalu kreditnya itu ada si piutang usahanya sebesar 5 juta. Ini juga 5 juta. Lalu apakah ada lagi? Beban perusahaan kendaraan, itu bukan ya. Perusahaan peralatan kantor juga bukan. Ada lagi beban listrik dan juga hutang listrik. Tinggal dibalik juga. Yang debit jadi kredit, yang kredit jadi debit. Berarti yang di debit sini adalah kredit di AJP-nya, hutang listrik. Lalu debit kreditnya adalah beban listrik. Nominalnya itu sebesar 150. Ini juga 150. Kita jadikan counting terlebih dahulu. Oke. Di sini ada jumlahnya. Jumlahnya tinggal kita pakai rumus sum. Terus balance. Ya, balance 5.750.000.
Setelah itu kita selesai. Ini jadi pembalik ya. Pembalik. Ini berarti diganti jadi awal periode 01 07 jadi 10. 1 Juli jadi 10 seperti ini. Nah, tadi kita sudah belajar tentang penyelesaian kasus dari neraca lajur atau worksheet. Nah, seperti ini ya hasilnya. Dengan labanya yaitu sebesar 150.000. Lalu ada 3 laporan keuangan yaitu laporan laba rugi, perubahan modal, dan juga neraca atau laporan posisi keuangan. Lalu ada juga jurnal penutup. Yang penutup ada 4 yaitu pendapatan, beban, laba atau ruginya, dan juga previlnya. Lalu ada jurnal pembalik. Jurnal pembaliknya dibuat di awal periode selanjutnya, yaitu akuntabel baru, pendapatan yang masih diterima, beban masih dibayar, pendapatan diterima di muka, dan juga beban dibayar di muka. Yang mana ini kan utang piutang. Nah, bila saldo di AJP-nya itu sama dengan saldo normalnya, misal piutang saldo normalnya adalah debit, di AJP ada pendapatan yang masih diterima, saldonya debit juga, berarti itu perlu dibalik. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.